Ya, oke baik, sambil menunggu yang lain datang, kita mulai aja ya, karena waktunya sudah jam 7:10. Nah, di pagi hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah untuk teknik pembakaran atau combustion engineering. Ada beberapa hal yang kita ingat lagi. Untuk proses pembakaran itu yang paling utama akan terjadi jika ada eh, oksidasi atau yang biasa dikenal dengan O2 ya. Pembakaran bisa dilakukan, bisa terjadi apabila ada oksigen. Jadi kalau tidak ada oksigen yang cukup untuk membakar, maka proses pembakaran itu tidak bisa berjalan secara sempurna. Artinya bisa saja dalam pembakaran tersebut hanya bagian tertentu saja yang terbakar, sisanya tidak bisa terbakar dengan habis. Nah, ini merupakan ilustrasi bagian satu dan bagian dua merupakan hal yang berbeda ya. Yang kiri merupakan proses pembakaran, kemudian yang sebelah kanan ini juga proses oksidasi, tapi oksidasinya itu berhubungan dengan material logam atau material yang solid, sehingga keluarnya karat atau adanya korosi. Ya, untuk proses pembakaran ini yang perlu diketahui pertama adalah berapa besar nilai kalor, nilai kalor value atau nilai kalor value. Jadi bahan bakar memberikan pengaruh terhadap kalor yang dikeluarkan atau kalor yang diberikan. Jadi kalau menggunakan bahan bakar yang berbentuk eh, nilai karbonnya lebih rendah atau nilai karbonnya lebih tinggi, maka hasil yang didapatkan akan memberikan pengaruh terhadap berapa panas atau nilai kalor yang diberikan. Nah, hasil dari reaksi pembakaran bahan bakar dengan O2 atau oksigen ini menghasilkan pertama CO, karbon dioksida, lalu eh, air ya, atau H2O, tapi dalam umumnya itu berupa uap, dan energi. Energi ini eh, yang tadi dimaksud dengan energi itu pertama dalam bentuk energi panas, kemudian energi panas ini bisa dikonversikan atau dirubah ke bentuk energi yang lain, misalnya bisa memberikan tekanan yang tinggi atau nilai pressure, atau bisa menghasilkan atau memberikan energi gerak ya, atau mendorong ke bagian tertentu. Proses ini dikenal dengan oksidasi atau pembakaran. Kemudian ini beberapa sampel ya, atau hanya contoh saja, karena untuk bagian-bagian yang lain banyak ya bahan bakar yang bisa dijadikan pembakaran. Salah satunya itu kayu. Kayu diperkirakan untuk bahan bakar padat yang sumbernya dari kayu ini menghasilkan 15 sampai 20 megajoule per kilogram. Kemudian batu bara 20 sampai 30, minyak bumi 42 sampai 46, kemudian gas alam ini menghasilkan
energi caloric value-nya itu 45 sampai 55 megajoule per meter kubik tergantung komposisi dari bahan bakar. Nah, apa yang bisa dilihat di bagian ini ada range ya, dan antara bahan bakar tersebut ketika menggunakan bahan dari kayu, dari batu bara, minyak dan gas alam memberikan perbedaan untuk nilai apa namanya caloric value-nya atau nilai ini ya, nilai nilai panas yang dihasilkan. Panas yang dihasilkan menggunakan gas gas alam itu panasnya lebih tinggi ya, kalau melihat dari bagian ini eh, maksimal 55, 46, 30 dan 20. Kenapa hal itu memberikan perbedaan? Ya, walaupun sama-sama bahan bakar, karena pada bagian ini bisa terlihat ya ada beberapa hal. Yang pertama, untuk kayu dengan batu bara, wujudnya atau fasenya itu adalah kondisinya solid atau padat ya. Jadi sehingga proses pembakarannya itu eh, apa namanya, api atau sumber panas itu membutuhkan energi yang besar untuk bisa membakar kayu dan batu bara, karena membutuhkan energi yang besar sehingga output yang dikeluarkan, panas yang dihasilkan menjadi lebih eh, kurang ya, atau lebih rendah jika dibandingkan dengan minyak bumi. Nah, minyak bumi ini fasenya adalah liquid atau berupa cairan ya, seperti crude oil kan awalnya dari minyak bumi, nanti diolah, ada yang diolah menjadi minyak bensin, pertalite, premium, kemudian atau apa pertamax, kemudian ada minyak tanah ya. Tapi masih banyak nggak sekarang yang pakai kompor kompor minyak, apa namanya itu? Udah jarang ya. Ya, terus jualnya juga udah agak susah ya nyarinya ya. Nah, karena di bagian itu minyak bumi fasenya liquid, cair, berbeda dengan fase solid. Untuk fase yang liquid ini eh, energi yang diperlukan untuk membakarnya itu lebih rendah, sehingga outputnya, keluarannya itu menghasilkan nilai caloric value-nya lebih besar jika dibandingkan yang berbahan kayu batu bara. Dan di bagian akhir itu ada gas. Gas ini fasenya fase yang lebih ringan lagi partikelnya. Partikelnya lebih kecil lagi, lebih ringan. Hingga energi yang dibutuhkan oleh sumber panas yang di bagian ini, artinya sumber panas itu api ya, untuk membakar gas itu lebih rendah energi yang diperlukan, hingga outputnya panas yang dikeluarkan dari sumber panas tersebut menghasilkan nilai calor value-nya lebih tinggi, 45 sampai 55 megajoule per meter kubik. Ya, untuk unsur penting, ini ada unsur-unsur penting ya di bagian ini. Unsur penting dalam bahan bakar ini adalah bagian yang bisa terbakar. Yang pertama ini adalah karbon. Jadi ketika ada bahan tertentu, tertentu ya, bisa bahan material solid atau berupa liquid, jika mengandung unsur C atau unsur karbon, merupakan unsur yang
mudah atau dapat terbakar dengan mudah. Jadi nanti kalau misalnya melakukan pengujian berapa besar prosentase karbon, jika nilai prosentase karbonnya itu besar, maka bahan bakar tersebut mudah untuk terbakar. Kemudian gas hidrogen, ini gas hidrogen merupakan gas yang dengan simbol H, hidrogen. Untuk gas hidrogen ini mudah gas yang mudah terbakar. Kemudian ada oksigen, oksigen ini sebagai oksidator, nitrogen merupakan campuran yang ada di udara, belerang, fosfor, kemudian sampai di bagian itu ada bagian apa dari logam ini ya, mangan. Ini bagian-bagian yang bisa bereaksi dengan proses pembakaran. Ya, untuk deskripsi dari bahan bakar ini ialah bahan yang bisa atau mudah dapat dibakar dengan prosesnya cepat bersama dengan udara. Udaranya itu campuran bisa bercampur dengan oksigen, kemudian ada oksigen kalau di udara di sekitar itu ada 70 sampai 71% itu nitrogen, kemudian 20% oksigen dan 1%-nya adalah gas, campuran yang gas yang lain. Dari proses pembakaran menghasilkan heat, panas, ini hal yang pasti ya atau tidak bisa dihindari. Proses pembakaran pasti akan menghasilkan outputnya mengeluarkan energi panas. Di panas itu pasti dihasilkan dari proses combustion. Nah, untuk unsur pokok dari bahan bakar yang paling utama karbon, hidrogen, oksigen ini sebagai oksidatornya, lalu unsur belerang, belerang ini juga unsur sulfur yang bagian mudah untuk terbakar. Lalu yang selanjutnya bahan bakar mengandung logam-logam mineral seperti Na, natrium, kemudian fero, aluminium, mangan, silika, dan bagian ada Pb ya, atau timah hitam juga merupakan bagian yang bisa dibakar dengan proses pembakaran. Untuk nilai kalor pembakaran dapat berbeda berdasarkan yang pertama ini adalah komposisi kimia. Untuk komposisi kimianya berapa persen nilai K karbon, jadi karbonnya berapa persen nilai karbonnya, kemudian misalnya ada kandungan hidrogen, karena hidrogen ini merupakan gas yang mudah terbakar, juga berapa persen nilai kandungannya. Lalu kelembapan atau yang biasa dikenal dengan humidity. Untuk humidity atau kelembapan ini nanti nilainya berapa persen ya kelembapannya, karena semakin lembab dari bahan bakar yang akan dibakar tersebut, maka proses pembakarannya akan lebih sulit jika dibandingkan dengan bahan bakar yang memiliki nilai kelembapan lebih rendah. Dan yang selanjutnya kualitas dari bahan bakar tersebut. Yang selanjutnya untuk nilai kalor. Nilai kalor di bagian ini pembakaran lebih tinggi menunjukkan bahwa bahan bakar tersebut memiliki potensi untuk menghasilkan lebih banyak
energi panas. Jadi lebih banyak energi panas saat terjadi pembakaran secara sempurna. Jadi pembakaran itu ada dua kondisi yang dihasilkan dari hasil proses pembakaran. Ada pembakaran sempurna, ada pembakaran yang eh, tidak sempurna. Bedanya, pembakaran yang sempurna itu bahan bakar dikatakan pembakaran sempurna jika bahan bakarnya itu habis terbakar semuanya. Jadi pada saat proses pembakaran bahan bakarnya habis terbakar, itu pembakaran sempurna. Untuk pembakaran yang tidak sempurna berarti kebalikannya. Jadi ada bahan bakar yang tidak habis secara menyeluruh pada saat proses pembakaran. Nah, contoh dari pembakaran secara tak sempurna atau sempurna ini bisa dilihat dari misalnya kalau dulu pernah sempat ngalamin ini nggak kalau di Jakarta itu ada mobil bis Metro Mini atau mobil-mobil bis. Sekarang udah jarang ya adanya, kan Transjakarta. Dulu ada tuh bis Metro Mini. Nah, ketika dia menggunakan bahan bakar misalnya bensin atau solar, itu asap kendaraannya kan keluarnya hitam pekat ya. Hitam pekat itu merupakan pembakaran yang tak sempurna, karena pada saat di saluran keluarnya, saluran knalpot ya, atau saluran bagian keluar itu ada bahan bakar yang terbuang. Kemudian dari bahan bakar tersebut yang terbuang juga ada proses reaksi kimianya yang tidak sempurna. Jadi lebih banyak menghasilkan gas CO, karbon monoksida ya, karena nilainya CO-nya 1 oksigennya. Nah, itu merupakan pembakaran tak sempurna. Lalu ada pembakaran yang sempurna. Jadi kalau pembakaran sempurna, bahan bakarnya habis terbakar secara keseluruhan. Di bagian ini merupakan bagian yang penting pada saat melakukan suatu analisis apakah bahan bakar itu bisa berjalan melalui proses yang sempurna untuk proses pembakaran atau tidak. Ini merupakan bagian yang penting dalam industri untuk perencanaan pembangkit listrik, atau misalnya untuk pengembangan teknologi yang efisien, atau bisa juga dipergunakan untuk proses tertentu ya, seperti pemanasan furnace atau proses peleburan. Ya, tadi ada definisi dari bahan bakar, kemudian ada oksidator. Untuk oksidator ini memiliki kemampuan melakukan oksidasi dengan senyawa lain. Untuk oksidasi ini pasti menggunakan O2, oksigen. Ini dikatakan sebagai bagian yang mengoksidasi tersebut, atau yang biasa dikenal sebagai oksidator. Nah, ini merupakan reaksi stoikiometri ya. Contoh reaksi stoikiometri reaksi stoikiometri ini merupakan reaksi kesetimbangan. Jadi setimbangan itu artinya antara ini ada tanda panah ya.
yang perlu diingat lagi kan ada namanya reaksi kimia dan reaksi fisika. Kalau reaksi kimia satu arah, artinya dia tidak bisa kembali lagi ke kondisi sebelumnya. Misalnya bakar kertas putih, pembakar kertas ini ya, kertas HPS dibakar. Setelah dibakar, bisa dibalikin lagi nggak jadi kertas? Nggak bisa ya, karena itu adalah reaksi kimia. Tapi kalau misalnya fisika, misalnya eh, air mineral didinginkan, masukkan di dalam kulkas, membeku, kemudian dikembalikan lagi ke kondisi awal, dia bisa masih bisa berubah lagi menjadi cair. Di bagian ini stoikiometri itu reaksinya satu garis yang ditampilkan tanda panah ini ya, tanda panah. Ini reaksinya satu garis sehingga dia tidak bisa kembali lagi ke kondisi sebelumnya. Untuk proses stoikiometri ada kondisi keseimbangan ya antara sisi ini sebut saja dengan kondisi sisi kiri. Ini adalah sisi bagian yang kanan. Jadi ada ruas kiri dan ini adalah ruas di bagian kanan. Stoikiometri harus imbang, berarti nilai C di kiri, ini di kiri harus sama yang di kanan. Nilai C-nya sama ya. Ini 1, ini juga 1. Kemudian H ini adalah hidrogen, nilainya 4, maka yang di kanan juga sama, 4. Tahunya 4 dari mana? 2 dikali 2. 2 dikali 2, 4. Kemudian untuk O2 ya, O2 oksigen, di kirinya ini nilainya 4, maka di kanan juga harus 4. Ini 2, 2, kemudian 2 dikali 1, 2. 2 ditambah 2 nilainya 4. Jadi dia sudah imbang ya antara sisi kiri dengan sisi kanannya. Proses pembakaran kalau diterjemahkan ke dalam bentuk reaksi kimia, tampilannya seperti ini. Jadi antara sisi kiri dengan sisi kanan itu harus sama. Begitu juga yang selanjutnya untuk gas tadi CH4, yang kedua ini 2H2, reaksi kimianya antara sisi kiri dengan sisi kanan harus sama. Hidrogen 4, di bagian ini 2 dikali 2, 4, lalu yang di kanan 2 dikali 2, 4, kemudian oksigen di 2, ininya 2, di bagian ini juga sama, nilainya 2, 2 dikali 1, karena di sini 1 itu kan nggak ditulis ya, nggak dituliskan, kecuali 2 baru dituliskan, jadi 2 dikali 1, nilainya 2. Untuk CH4 plus O2. Kenapa selalu ditambahkan O2? Karena proses pembakaran itu akan terjadi jika ada oksigen. Di pembakaran itu selalu ada O2. Dihitungnya untuk reaksi stoikiometri itu ada oksigen. C di ruas kiri dengan di ruas kanan sama nilai C-nya. Untuk nilai H, H4 hidrogen juga sama di bagian kiri dan di bagian kanan. 2 dikali 2, 4, ini nilai hidrogennya sama, 4. Oksigen sama ya, 4, 2 dikali 2, 4. Di bagian ini nilainya 2 ditambah 2 dikali 1, 2. 2 ditambah 2 nilainya 4. Terakhir adalah unsur N. N itu nitrogen, di unsurnya 7,52, berarti di sini juga harus sama 7,52 nitrogen. Plus panas, karena proses pembakaran outputnya menghasilkan
panas. Nah, reaksi yang berikutnya adalah reaksi dalam proses pembakaran, misalnya untuk bahan bakar yang unsurnya C, karbon bereaksi dengan O2, jadi hasilkan CO2 plus outputnya selain menghasilkan CO2 juga mengeluarkan panas. Di bagian ini juga sama, ini 2C, ini 2C ya. Kemudian O2 ini 2 dikali 1, oksigennya 1, jadi 2 dikali 1 ya 2. Ini juga sama O2, ini plus panas dan seterusnya ya sampai bawah. Ini merupakan reaksi stoikiometri atau reaksi keseimbangan antara bahan yang bisa terbakar bereaksi dengan oksigen sehingga menghasilkan nilai panas yang dikeluarkan. Secara teori pembakaran sempurna dicapai ini secara teori ya. Secara teori itu artinya secara hitungan atau secara teorinya pembakaran sempurna dicapai apabila hasil pembakaran sudah tidak dapat dibakar lagi di hasil dari proses pembakaran tersebut. Jadi bahan bakar itu tidak dapat dibakar lagi untuk mendapatkan energi, atau dengan kata lain semua karbon atau semua unsur karbon dalam bahan bakar telah dirubah menjadi nilai CO2. Jadi semuanya itu dirubah ke dalam bentuk karbon dioksida. Jadi semuanya bahan bakar yang unsur C atau unsur karbon tersebut dirubah menjadi CO2. Nah, kalau yang bagaimana dengan 2C? Berarti dia dirubah ke dalam bentuk 2CO. Kemudian kalau bahan bakarnya 2H2 atau hidrogen, berarti dia dirubah ke dalam 2H2O. Dirubah semuanya ke 2H2O. Lalu untuk S itu sulfur ya atau belerang, berarti dia dirubah ke dalam SO2. Nah, ya ini ada ilustrasi ya. Di bagian ini ada kondisi, tulis saja misalnya ini 1, kemudian ini adalah kondisi kedua, dan ini kondisi yang ketiga. Ada kondisi di bagian 1, 2, dan 3. Yang pertama perfect combustion, atau yang dikenal tadi ada istilah nama pembakaran sempurna, perfect ya, sempurna. Jadi pembakaran sempurna. Fuel, ini ada ilustrasi ya, panahnya ya. Lihat bagian ini ada fuel, bahan bakarnya itu H2C, hidrogen, ada unsur karbon, terjadi masuk ke dalam misalnya ini ada suatu sistem, masuk di dalam sistem tertentu, terjadi proses pembakaran sempurna, outputnya heat mengeluarkan ini reaksi stoikiometri, heatnya mengeluarkan N2, nitrogen, H2O, dan CO2. Heat itu adalah panasnya. Di bagian ini yang masuk tidak hanya fuel aja ya. Jadi ada dua bagian yang masuk.
Ini ada kalau di tanda panah di bagian 1, ini ada bagian 2 yang masuk, bahan bakar dan udara. Jadi ada bahan bakar dan air udara. Udaranya itu mengandung unsur oksigen dan N2 nitrogen. Jadi unsur N2 dan nitrogen. Terjadi pembakaran sempurna, outputnya nitrogen, CO2, H2O. Lalu untuk pembakaran yang baik, nah untuk pembakaran yang baik ini menghasilkan nitrogen, H2O, O2, oksigen, dan CO2. O2, CO2, N2, dan H2. Apa yang membedakan? Yang berbeda adalah untuk pembakaran good combustion ini masih mengeluarkan ini O2. Jadi ada istilahnya itu ada unsur oksigen yang berlebih. Lalu di bagian terakhir yang kondisi 3, incomplete combustion. Jadi pembakaran tidak sempurna atau pembakaran tidak lengkap. Dikatakan tidak lengkap karena hanya menghasilkan CO. Menghasilkan CO, tidak menghasilkan H2O. Dan tidak menghasilkan N2. Jadi dari proses pembakarannya itu reaksinya, reaksi stoikiometrinya ini mengeluarkan gas CO. Itu merupakan pembakaran yang tidak sempurna. Ya. Lalu yang berikutnya ada klasifikasi untuk pembakaran. Untuk klasifikasi pembakaran yang secara konvensional. Pembakaran konvensional artinya oksidasi bahan bakar yang disertai nyala. Nyala itu ya biasa dikenal dengan flame, flame atau nyala api ya, nyala dari proses pembakaran dengan menghasilkan nilai temperatur yang tinggi. Lalu yang selanjutnya ada pembakaran non-konvensional, oksidasi bahan bakar yang tidak disertai nyala atau temperatur tinggi. Jadi langsung fase tahapan untuk proses pembakaran ini langsung. Kalau yang di konvensional ini ada urutan. Yang pertama ada proses oksidasi, oksigen dengan bahan bakar, lalu menghasilkan titik nyala dari bahan bakar tersebut. Tapi yang pembakaran non konvensional ini tidak disertai titik nyala atau temperatur tinggi. Ya, lalu yang berikutnya ada pembakaran kondisinya subsonik atau deflagrasi terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, misalnya pembakaran kayu atau pembakaran bahan bakar arang itu merupakan pembakaran yang subsonik. Kecepatan rapat gelombang reaksi pembakaran lebih rendah dari kecepatan suara. Untuk kecepatan gelombang dari proses pembakaran itu lebih rendah dari kecepatan suara. Kecepatan suara itu berapa ya? Sekitar kurang lebih 350
meter per second per detik kecepatan suara. Jadi dia lebih rendah dari nilai tersebut. Lalu untuk pembakaran yang kondisinya supersonik atau yang dikenal dengan detonasi, kecepatan rambat gelombang reaksi pembakaran lebih tinggi dari kecepatan suara. Jadi proses pembakarannya itu sangat cepat sekali, melebihi di atas kecepatan suara. Kalau yang ini proses pembakarannya lebih rendah dari kecepatan suara. Ya. Lalu yang berikutnya proses pembakaran interaksi kompleks antara proses fisika. Pada saat terjadinya proses pembakaran itu ada proses fisika, kemudian dinamika fluida. Untuk dinamika fluida ini ada fluida yang memberikan kontribusi terhadap proses pembakaran tersebut ya. Yang dimaksud dengan dinamika fluida ini ya bisa saja fluida dari bahan bakar tersebut, bahan bakarnya kondisinya fluida gas atau fluida air. Jadi bahan bakar tersebut bergerak dengan kondisi yang dinamis. Kemudian proses di bagian ini ada panas yang dihasilkan, nilai heat dengan variasi tertentu nilainya tergantung dari bahan bakar apa yang digunakan. Lalu ada proses perpindahan massa. Jadi pada saat terjadinya pembakaran ada massa yang berpindah. Ya massanya itu adalah massa dari bahan bakar tersebut. Jadi bahan bakar tersebut massanya mengalami perpindahan. Kemudian proses kimia, ini proses kimia yang tadi ada namanya reaksi kimia, reaksi kesetimbangan, stoikiometri untuk di bagian tersebut, stoikiometri, lalu reaksi kinetik ya, kinetika reaksi dari hasil proses pembakaran secara stoikiometri ini menghasilkan kinetik gerakan, jadi panas yang dihasilkan itu menghasilkan energi kinetik. Dan di bagian selanjutnya masalah termodinamika. Termodinamika nanti kondisinya ya bisa dilihat dari hasil proses pembakaran itu apakah terjadi proses adiabatik atau proses kondisi temperaturnya isotermal atau isobar. Jadi itu merupakan bagian dari proses di termodinamikanya. Untuk komponen pembakaran bahan bakar fosil yang masih sering dipergunakan, ada gas bumi. Gas bumi itu metan ya, gas metan, etana, ada propan. Ini merupakan gas bumi yang berasal dari fosil. Produk petroleum ini dari bahan bakar fosil juga menggunakan bensin, diesel, jet fuel, fuel oil, batu bara, kemudian komponen yang paling utama penting juga pembakaran akan terjadi jika ada oksigen. Oksigen didapatkan dari udara yang
lingkungan. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan masuk lagi ke materi berikutnya. Di bagian ini ada ilustrasi ya, ada uh, crude oil. Crude oil ini merupakan minyak 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 mentah ya, minyak mentah. Kenapa dinamakan dengan minyak mentah? Karena pada saat proses penambangan atau pengeboran minyak itu ya, kondisi awalnya itu masih minyaknya ini bercampur dengan unsur-unsur yang lain, jadi masih bercampur. Lalu yang berikutnya dimulailah untuk proses pemisahan atau furnace-nya di tungku ini. Untuk proses pemisahan dari minyak tersebut, crude oil, ketika dipisahkan akan menghasilkan beberapa bagian. Yang pertama ada 1, 2, 3, 4, 5, dan ada 6 ya. Untuk pembakaran yang didapatkan dari bagian pemisahan crude oil ini bisa menghasilkan fuel oil, bahan bakar minyak, kemudian diesel, kerosin, lalu gasoline, dan di bagian selanjutnya adalah unsur gas tertentu ya, untuk hasil proses dari pengolahan dari minyak mentah tersebut. Nah, ada dua kondisi ya, ada air polutan, polusi udara. Air polutan ini adalah artinya polusi udara. Untuk polusi udara itu ada primer. Primer itu bagian utama dari polusi yang dikeluarkan. Secondary polutan, ini bagian yang kedua. Bagian yang utama dari polusi udara yang dihasilkan dari hasil pembakaran, yang pertama mengeluarkan partikel matter atau partikel-partikel kecil dari hasil pembakaran yang biasa dikenal dengan abu ya, atau unsur partikelnya. Nitric oxide, karbon monoksida, CO, gas CO, ini merupakan gas CO. Lalu ada karbon dioksida, CO2, sulfur itu belerang ya, dioksida berarti SO2. Kemudian ada unburned hidrokarbon, jadi ada bagian yang tidak terbakar untuk hidrokarbon. Kemudian yang berikutnya ada secondary polutan ya. Secondary polutan ini hasil yang kedua dari polusi udara. Yang pertama itu bisa mengeluarkan sulfur trioxide. Sulfur trioxide ini belerang ya, SO3.
dan selanjutnya ada nitrogen, nitrogen nitrogen dioksida untuk proses pembakarannya. Ya, lalu yang berikutnya ada klasifikasi emisi gas buang. Kalau yang tadi sama ya, klasifikasi emisi gas buang untuk polusi udara. Ada beberapa gas yang eh, berbahaya untuk polusi udara, air polutannya ini polusi udara. Yang pertama ada ekstrim, gas yang ekstrim, high danger, gas yang berbahaya. Tapi kalau yang ini paling tinggi ya, ekstrim, lalu ini yang tinggi, moderat, gas yang bisa bereaksi dengan lingkungan. Jadi bisa bereaksi dengan lingkungan, tapi mengeluarkan energi yang panas. Nah, yang paling bahaya itu ini ya, CO. Dari hasil polusi udara itu ada gas C sama O-nya, karbon monoksida, karbon monoksida. Itu gas yang ekstrim. Kenapa masuk dalam kategori ekstrim ini? Karena gas tersebut sulit untuk diurai dengan ke lingkungan ya. Jadi lingkungan sulit untuk mengurai gas karbon monoksida tersebut. Ini yang memberikan juga pengaruh terhadap panas yang tinggi di lingkungan, kemudian memberikan pengaruh juga terhadap lapisan ozon ya. Lalu unburned hydrocarbon, ini bagian yang tidak mudah terbakar untuk bagian hidrokarbon. Kemudian ada juga yang gas yang berbahaya tapi tidak ekstrim ya, se-ekstrim seperti CO. Ada nitrogen dioksida, nitrogen dioksida, sulfur trioksida ini belerang, unsur gas bau belerang ya. Itu juga memberikan bagian yang cukup bahaya juga terhadap lingkungan, karena memberikan unsur sulfurnya. Yang di bagian akhir sulfur dioksida, SO2. Ini bagian yang moderat ini dapat terurai ke lingkungan. Jadi ketika dibuang ke lingkungan atau environment ini bisa mengurai dari gas polusi tersebut untuk nitric oxide dan sulfur dioxide. Ingat, pada saat nanti membuat suatu desain atau rancangan yang menggunakan atau melalui proses pembakaran, ingat aja 3 poin ini, 1, 2,
Dia ada gas yang berbahaya, ada gas yang berbahaya tinggi, kemudian ada gas yang eh, masih bisa diurai ke lingkungan. Usahakan pada saat mendesainnya nilai-nilai seperti karbon monoksida, kemudian eh, hidrokarbon yang tidak bisa terbakar ini, lalu nitrogen dioksida dan dioksida ini, komposisi polusi udara yang dikeluarkan itu nilainya lebih rendah. Jadi nilainya usahakan lebih kecil, misalnya kurang dari 10%, sehingga bisa terurai dengan baik polusi udara itu, atau polusi udaranya bisa direduksi. Ya, ini merupakan ilustrasi ya. Ada yang pernah lihat atraksi ya, atraksi minum bensin, tapi bukan diminum ya, maksudnya bahan dimasukkan ke mulut lalu ditekan ke sumber panas. Nah, di bagian ini ada fenomena yang bisa, atau kondisinya yang bisa dilihat. Ini ada bahan bakar, kemudian bahan bakarnya bahan bakar liquid ya, atau apa, cairan, minyak tanah, atau bahan bensin ya yang bisa terbakar. Kemudian ada nyala ini sumber nyala api yang ditiupkan. Nah, apa yang dilihat di bagian ini, ada proses pembakaran yang terjadi secara acak ya, atau secara turbulen. Ini adalah proses pembakaran. Jadi kalau melakukan analisis itu, melihat proses aliran laminar atau turbulen itu tidak hanya terjadi di fluid mekanik ya, di mekanika fluida, tapi juga bisa terjadi di proses hasil pembakaran. Nah, kalau diterjemahkan ilustrasi sederhananya, ini merupakan nozzle. Nozzle itu ya saluran keluar untuk mengeluarkan bahan bakar. Kemudian ada point of ignition. Point of ignition itu titik nyala, nyalanya mulai melakukan pembesaran. Di bagian ini ada titik nyalanya, yang awalnya sumber nyala apinya itu dengan nyala yang kecil, karena ada bahan bakar yang ditiupkan atau disemburkan dalam bentuk liquid, spray ya, seperti partikel-partikel kecil berupa partikel uap liquid, sehingga titik nyalanya mengalami pembesaran dan terjadilah aliran jet dari hasil pembakaran tersebut. Nah, ya, itu merupakan ilustrasi awal ya, atau ilustrasi sederhananya dari proses pembakaran yang dirubah dari bahan bakar liquid dirubah menjadi bentuk spray. Kemudian untuk konsumsi bahan bakar, ini ada biomas, kemudian nuklir, coal, batu bara, natural gas, petroleum. Yang masih sedikit dipergunakan itu kalau dari grafik ya, dari grafiknya ini untuk bahan bakar yang bersumber dari biomas. Ini biomas ini masih sedikit
penggunaan atau penerapannya. Bahan yang berasal dari gas alam, natural gas, kemudian petroleum ini minyak, paling banyak dikonsumsi atau dipergunakan. Nah, ini yang menjadikan potensi ini ya peluang orang banyak melakukan pengembangan untuk mencari alternatif lain untuk bahan bakar yang bisa menggantikan bahan bakar non fosil. Ya, ada perbedaan antara definisi pembakaran atau combustion. Ini ada pembakaran, ilustrasinya di sebelah kiri ya. Yang dimaksud dengan pembakaran itu nyala api dapat dikontrol. Ini nyala apinya bisa dikendalikan. Ya contohnya misalnya pembakaran menyalakan kompor gas ya. Kan kalau kompor gas kan ada kontrol misalnya mau maksimal atau minimal. Itu proses pembakaran. Lalu perbedaannya kalau kebakaran itu nggak bisa dikontrol. Ada nggak misalnya orang bisa ngontrol udah kebakaran gedung dikontrol, nggak bisa kan apinya dikecilkan, itu kebakaran. Jadi pembakaran dengan kebakaran dua hal yang berbeda ya. Jadi kalau definisi dari pembakaran bisa dikendalikan, bisa dikontrol. Kalau kebakaran itu nggak bisa dikontrol. Jadi proses bahan yang terbakar itu ya ada bahan yang dibakar. Poinnya yang satu bisa dikontrol, yang satu tidak dapat dikendalikan atau tidak dapat dikontrol, bahkan bisa berlanjut menghasilkan ledakan. Nah, itu merupakan proses pembakaran dan pembakaran. Ini merupakan bagian yang paling penting untuk memahami terjadinya proses pembakaran. Yang pertama itu ada O2 atau yang dikenal dengan oksigen. Kemudian adanya bahan bakar. Ada oksigen tapi nggak ada bahan bakar. Nggak bisa juga terjadi pembakaran ya. Kemudian ada oksigen, ada bahan bakar, tapi panas tidak mendukung. Itu juga nggak bisa terjadi pembakaran. Contohnya di mana? Hmm. 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 Ya, ya. Jadi, hmm, ya. Jadi panas itu memberikan pengaruh terhadap pembakaran ya. Misalnya boleh nggak merokok di samping pom bensin? Boleh aja, tapi dengan syarat nggak boleh ada oksigen. Nggak bisa ya? Iya. Boleh ngerokok tapi nggak boleh ada oksigen samping pom bensin. Itu kan susah kan? Nah jadi orang karena yang ngerokok juga napasnya kan pakai oksigen. Kalau nggak ada oksigen ya dia juga ikut mati. Nah jadi itu bagian yang penting pada saat terjadinya pembakaran. Proses pembakaran itu ada bahan bakar, ada oksigen, dan ada panas yang memicu bisa terjadinya pembakaran, terjadi proses pembakaran. Misalnya bahan bakar daun kering atau bakar sampah, tapi membakarnya itu di yang satu posisinya
ada di gurun pasir, yang satu lagi ada posisinya itu di kutub utara atau di kutub selatan, yang tempat yang dingin. Itu pasti akan susah terjadi proses pembakaran. Nah, itu adalah poin yang penting ya. Pembakaran yang biasa dikenal dengan segitiga api, ada bahan bakar, ada oksigen, kemudian ada panas yang bisa memicu bahan itu bisa terbakar. Jadi ada panas yang bisa memicu bahan itu bisa terbakar. Untuk bahan bakar, semakin halus semakin mudah untuk terbakar. Ini poinnya, semakin halus itu artinya partikelnya semakin halus. Misalnya gas dengan liquid lebih mudah terbakar gas jika dibandingkan dengan bahan bakar yang fasenya atau wujudnya liquid. Kemudian untuk yang panas harus cukup, karena panas ini memberikan kontribusi yang paling penting. Jadi kalau panasnya itu tidak mencukupi untuk bisa membakar bahan bakar, dan juga sulit untuk terjadinya proses pembakaran. Kemudian yang terakhir dibutuhkan O2. O2 didapat dari oksigen. Udara bebas mengandung sekitar 20% oksigen. Ya, kalau yang tadi ada segitiga api ya, teori segitiga api. Kemudian ada teori 3T. Untuk proses pembakaran ini 3T dikatakan 3T, diawali dari temperatur, T temperatur, kemudian T ini ada turbulen, T ini adalah time, waktu. Temperatur harus cukup tinggi, makin cepat pergerakan molekul. Jadi ada temperatur yang dikondisikan atau yang diberikan itu harus cukup tinggi. Semakin tinggi dari temperatur, makin cepat pergerakan molekul gas untuk bisa terbakar. Kemudian proses turbulen ini yang paling diperlukan ya, atau dibutuhkan. Justru turbulen itu yang diinginkan. Kalau di bidang combustion ya turbulen yang diinginkan, tapi kalau di bidang aerodinamika turbulen yang dihindari atau yang dikurangi. Kalau di pembakaran turbulen yang dibutuhkan, bukan laminar. Karena kalau laminar, proses pencampuran antara gas dari bahan bakar dengan oksidannya atau oksigennya tidak terjadi secara merata. Lalu yang berikutnya adalah time. Time ini waktu yang dibutuhkan dari pengaruh turbulen ini untuk terjadinya perataan panas. Jadi panas yang dihasilkan itu akan merata, dan yang selanjutnya adalah penyelesaian reaksi kimia. Jadi seberapa cepat misalnya gas atau bahan bakar, misalnya ada bahan bakar CH4 kemudian CH6 atau H2, ini bereaksi secara reaksi kimia atau stoikiometrinya. Jadi untuk misalnya CH4 dengan CH6 atau hidrogen, seberapa cepat dia bisa bereaksi. Itu adalah waktu yang dibutuhkan. Temperatur, turbulen, proses pencampuran, lalu ada time, itu adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan reaksi kimia. Nah, untuk menghasilkan pembakaran yang sempurna ini, ketiga hal tersebut di atas
temperatur, turbulen, dan time harus bisa dikontrol dan dioptimalkan. Nah, ini di bagian ini yang bisa tadi yang masuk ke bidang apa? Engineeringnya, rekayasanya. Jadi nanti mengontrol aliran turbulen. Kemudian mengontrol ini apa? Temperaturnya. Lalu time-nya atau proses waktu yang diperlukan untuk pembakaran tersebut, waktunya bisa dikontrol. Ini adalah bagian-bagian yang nanti ya bisa di rekayasa atau di rekayasa secara engineering untuk mengontrol proses pembakaran tersebut. Ya, oke, sampai sini ada pertanyaan atau ada yang diskusikan? Kalau misalnya ada yang tanyakan, bisa ditanyakan ya. Jadi proses pembakaran itu seperti itu. Untuk memahaminya ada segi api, kemudian ada teori 3T, ada temperatur, turbulence, dan waktu. Lalu yang berikutnya pembakaran suatu proses, ini merupakan yang dimaksud dengan pembakaran suatu proses yang runut. Runut itu artinya berjalan secara berurutan, reaksi kimia antara bahan bakar, jadi ada bahan bakar dan oksigen yang mudah mentransfer atom oksigen disertai pelepasan energi dari sistem, biasanya dalam bentuk panas disertai dengan nyala cahaya ya, ada hasil pembakaran tersebut. Nah, untuk siklus pembakaran, siklusnya seperti ini. Ada panas. Panas itu memicu proses ignition, titik nyala dari pembakaran. Kemudian bahan bakar, ada bahan bakar yang masuk, yang dipergunakan. Bahan bakarnya itu bisa bahan bakar liquid atau gas. Kemudian ada oksigen. Di sini ada oksigen. Outputnya dari hasil siklus pembakaran menghasilkan nilai panas atau nilai kalor. Sebagian panas dipakai untuk proses bakar selanjutnya, atau panas tersebut bisa dikonversikan atau digunakan untuk keperluan itu. Pemakaian sebagian panas yang terbentuk untuk proses pembakaran ini selanjutnya seperti tergambar di atas, melengkapi teori segitiga api menjadi teori tetrahedron. Jadi proses pembakarannya seperti itu. Nah, ini definisi dari proses pembakaran. Untuk pembakaran sempurna, pembakaran di bagian ini ada pembakaran semua konstituen yang dapat terbakar di dalam bahan bakar membentuk gas CO, karbon dioksida. Kemudian ada air ya. Air ini bukan air banyu, maksudnya air udara, H2O, dan gas CO2, sulfur dioksida, sehingga tidak ada lagi bahan yang dapat terbakar atau tersisa. Kemudian untuk pembakaran itu merupakan reaksi kimia yang cepat antara oksigen dan bahan yang dapat terbakar. Jadi ada reaksi yang cepat antara oksigen dan bahan yang dapat
terbakar disertai timbulnya cahaya dan menghasilkan panas atau energi panas. Lalu untuk bahan bakar adalah suatu material yang dapat menghasilkan energi panas melalui proses pembakaran. Dan terakhir di bagian ini, proses pembakaran merupakan proses oksidasi bahan bakar dengan oksigen. Dan selanjutnya proses pembakaran dapat terjadi bila konsentrasi antara uap dengan bahan bakar dan oksigen terpenuhi dan terdapat energi panas yang cukup untuk proses pembakaran tersebut. Kemudian ada pembakaran yang terjadi secara spontan. Proses pembakaran yang terjadi secara spontan ini pembakaran di mana bahan mengalami oksidasi perlahan sehingga panas atau kalor yang dihasilkan tidak dilepaskan, akan tetapi digunakan kembali kalor tersebut untuk menaikkan suhu bahan bakar secara perlahan sampai mencapai suhu nyala. Yang dimaksud dengan suhu nyala ini ya suhu yang bisa menimbulkan BB ya, bahan bakar tersebut terbakar. Itu adalah suhu nyalanya. Satu lagi ya, sebagai latihan untuk tugas mandirinya, karena proses pembakaran itu ada reaksi stoikiometri, reaksi kesetimbangan. Jadi antara oksigen dengan bahan bakar itu ada proses stoikiometri, sehingga perlu mengetahui dasar dari proses reaksi kimia tersebut. Nah, nanti coba dibuat reaksi stoikiometrinya untuk bagian reaksi berikut ini. Nah, ini kan belum seimbang ya, oksigen ini berapa ini, oksigennya 2, 6, kemudian ini oksigennya 5, kemudian di bagian selanjutnya ini nilai F-nya 3, kemudian yang ininya masih 1, berarti dia belum seimbang. Nanti gimana menyeimbangkan reaksi kimia tersebut supaya antara prosesnya itu bisa seimbang. Ada pertanyaan? Bisa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nanti dikumpulkan di Google Classroom, GCR, sebelum ini tanggal 28 September 2023.